Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya. Welcome back to our channel. Tentunya di acara 812 Podcast KPP Madya Makassar. Kali ini bersama saya Oce yang akan menemani waktu santainya kawan pajak semuanya. Nah, gimana nih kawan pajak hari ini? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat, tetap bahagia dan tetap semangat. Seperti biasa, podcast tidak akan sendirian ya. Kali ini ditemani dengan dua penyuluh KPP Madya Makassar. Siapa? Ya, kita sambut Kak Odi dan Kak Pai. Halo. Halo Mbak Ocha. Halo, gimana kabarnya Kak Odi? Alhamdulillah baik Mbak Ocha. Oke, Kak Pai gimana kabarnya? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oh, baik, sudah siap ya berarti Semangat sekali. Iya, pastinya harus semangat terus Kak Odi dimanapun berada. Obrolan-obrolan kita apa ya hari ini santai-santai aja lah ya, tapi tetap Siap. membawa manfaat lah untuk kawan pajak semuanya. Ini saya kayak kena cahaya ilahi kayak. Oh iya benar, di sana kayak gelap. Jadi Karena Idul Adha kan. Oke. Oke, jadi Indonesia ini kan menganut self assessment ya, yang mana WP-nya ini diberikan kepercayaan nih untuk mendaftarkan diri, untuk menghitung, membayar, serta melaporkan SPT tahunannya sendiri. Nah, setelah berakhirnya jangka waktu pelaporan SPT tahunan OP dan badan di bulan Maret dan April kemarin, terus kemudian apa sih langkah selanjutnya? Entah itu dari WP-nya atau dari DJP-nya, itu habis itu gimana kalau WP-nya udah selesai lapor? Kapai? Kalau dari DJP-nya itu ada tahap selanjutnya pastinya. Jadi kita tidak serta-merta mempercayai langsung ya apa yang dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi ada namanya fase pengawasan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Itu fase pengawasan itu dilakukan oleh AR-nya. Biasanya oleh AR-nya, bisa juga sih oleh siapa aja. Kita juga bisa Kak ya sebenarnya. Ya bisa. Jadi kita bisa untuk melihat misalnya yang mana yang wajib pajak yang belum lapor nih kan kita mempunyai kewenangan juga menyuluh ya untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak kira-kira permasalahannya di mana sampai belum melaporkan itu. Jadi ada fase pengawasan lagi dari Ada AR. pengawasan dari AR ya. Yang pertama berarti itu adalah fase pengawasan dari AR. Nah, pengawasan dari AR itu apa aja sih gitu? Pengawasannya biasanya meliputi apa sih? Apanya gitu? Apakah Ya, kalau pengawasan oleh AR itu kan ada dua bentuk ya, Kak Pak ya. Ada yang bentuknya pengawasan formal, ada yang materialnya. Dan kalau yang formal kan macam kayak kelengkapan gitu ya? kelengkapan, tepat waktu, tidak Iya. seperti itu. Kalau yang materialnya ya isinya yang ada cara hitung pajaknya, misalnya harusnya ada pokok pajaknya seperti begini. Apakah Gitu. sudah benar kayak laporan keuangannya sudah sesuai misalnya harus melampirkan ini Gitu. itu. Oh iya. Oke, berarti ada di fase itu ada pengawasan formal dan materialnya. Nah, kan kalau misalnya nggak lengkap nih, kalau misalnya pengawasan material itu kan udah masuk ke isinya nih. Ya. Kalau misalnya ada nih indikasinya nggak sesuai gitu, Ya, terus AR-nya biasanya terbitkan ini ya, surat cinta ya. surat cinta. Nah, surat cinta. Kawan pajak biasanya kenal itu atau SP2DK. Itu apa sih kenapa? Hah? SP2DK. SP2DK itu Surat permintaan penjelasan Atas data dan keterangan. dan keterangan. Makanya itu dibilangnya WP bilang udah dapat surat cinta gitu, karena itu bentuk cintanya AR sama WP-nya. Kenapa? Karena untuk mengklarifikasi sesuatu gitu. Makanya dibilangnya surat cinta biar ketemu gitu. Iya. Biar ada konfirmasinya. Nah, kalau misalnya ini WP udah dikasih dapat SP2DK terus kemudian ternyata nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama kenyataannya gitu. Saya nggak seperti itu, WP-nya nggak mau gitu. Terus ada fase selanjutnya nggak? Mesti apa gitu? Ya, ada pasti. Jadi setelah tahap pengawasan oleh AR, misalnya ini kan ada keluar SPODK, kan ada data di situ, data material. Oh, harusnya menurut WP di SPT pajaknya segini, tapi menurut AR pajaknya segini. Benar. Nah, setelah diklarifikasi lewat SPODK itu tidak setuju, tidak ketemu kan? Nah,
ketika tidak ketemu ya akhirnya mau tidak mau harus mengambil ini keputusan apakah meneruskannya ke AR ditutup atau bagaimana. Tapi ketika ketemu itu ya diteruskan ke pemeriksaan ya Pak ya. Kalau tidak Itu. setuju ya, tapi kalau misalnya WP membuktikan bahwa memang data yang Betul. Gitu. dari SP2DK itu memang sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang dimiliki oleh wajib pajak, atau memang wajib pajak membuktikan bahwa Ada sudah benar nih Pak, saya punya laporan Ya. benar. Jadi ya berarti close SP2DK, kecuali ada tadi yang ketidaksepakatan, nah itu AR-nya harus menindaklanjutinya Betul. dengan berarti bisa ke berarti pemeriksaan. bisa ke fase yang selanjutnya. Iya. Jadi SP2DK itu bukan harga mati. Oh iya. Kalau mati bahwa Klarifikasi. iya klarifikasi akhirnya memang begini. Judulnya saja permintaan penjelasan. Ya. Jadi betul. Menjelaskan. Bukan harga mati. Nah, ketika SPDK-nya harusnya begini, WP-nya menyangkal tidak bisa meyakinkan AR-nya, ya akhirnya pasti akan meneruskan ke pemeriksaan untuk ditetapkan ada penegakan hukumnya di situ. Terus ini kan kalau pemeriksaan kan pasti banyak lah kawan pajak yang apa sih gitu, kalau pemeriksaan saya mesti ngapain sih? Mungkin kalau dia bisa nggak jelasin hak dan kewajibannya kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, hak dan kewajiban WP tersebut. Oh ya. Jadi kalau SPWDK di AR tadi kan dia itu hanya persuasif lah istilahnya, persuasif klarifikasi. Nah, ketika masuk ke tahap pemeriksaan itu kan dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak, orang yang berbeda. Nah, ketika WP di dalam pemeriksaan, nah itu ada hak dan kewajiban WP-nya. Jadi kalau hak WP itu bisa minta penjelasan ke pemeriksa kenapa dia diperiksa, ya kan? Terus harus juga berhak juga menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaannya seperti apa. Terus berhak hadir untuk melakukan pembahasan seperti itu. Itu haknya. Kalau kewajibannya seperti apa ya Pak? Kewajiban siapa dulu? Kewajiban WP-nya. Kalau WP kewajibannya kalau dimintai dokumen itu harus ya. kasih. Sebaiknya harus, kalau misalnya tidak memberikan ya nanti data yang digunakan oleh pemeriksa adalah data yang dipunya oleh DJP saja. Kan bisa jadi ada pembuktian di situ. Iya, Jadi betul. harus ya setidaknya harus memberikan dokumen yang diminta oleh pemeriksa. Terus ya kalau misalnya pemeriksaan lapangan, dia harus memberikan kesempatan pemeriksanya untuk memeriksa ya, untuk datang ke lokasi, misalnya mau pinjam, mau cek komputer kasirnya lah atau apalah, itu pemeriksanya juga berhak memang. Berhak ya, memang. Iya. Memang bisa. Oh iya, tadi kan makanya hak dan kewajiban WP-nya. Iya. Terus sekarang ya kawan pajak pasti mau tahu juga wewenangnya dari pemeriksanya. Jadi biar kawan pajak tahu kalau misalnya itu memang wewenangnya. Jadi bukan karena kita kayak kepo banget atau menyalahgunakan wewenang itu. Jadi kayak kita WP-nya juga harus tahu apa aja sih, mungkin kawan pajak di rumah yang nonton juga penasaran gitu. Sebenarnya wewenang pemeriksa itu sampai mana aja gitu. Jadi kalau wewenang pemeriksa itu ya apa aja ya kalau wewenang ini itu bisa jadi kalau dia bisa melihat itu tadi pencatatan pembukuannya wajib pajak, kan pencatatan bisa elektronik, bisa non elektronik, nah itu bisa melihat. Terus pemeriksa juga itu bisa memasuki ruangan tempat usahanya wajib pajak Dan bisa menyegel. bisa menyingkir. Jadi misalnya lagi tahap pemeriksaan, takutnya nanti ada yang diganti-ganti oleh wajib pajak sedangkan pemeriksaan sudah berjalan, itu bisa disegel, jadi tidak ada yang Steril gitu ya, jadi nggak boleh. Jadi memang waktunya pemeriksaan dulu. Ya, disegel itu bisa karena misalnya kita minta nih kita mau cek gudangnya. Tapi wajib pajaknya nggak mau ngasih gitu, ya sekalian aja disegel. Kooperatif gitu ya, jadi disegel aja dulu biar steril. Ya, kalau wewenang ya terkait dengan kewajiban WP juga sebenarnya. Jadi kalau WP punya kewajiban untuk meminjamkan buku pencatatan peredaran usahanya, Hanya itu. nah pemeriksa juga punya wewenang untuk meminjam. Oh iya. Seperti itu. Kalau WP-nya harus memberikan kesempatan pemeriksa memasuki ruangan, ya pemeriksa juga punya wewenang untuk masuk ke situ. Jadi baku kait sebenarnya. Berkait ya. Iya. Saling berkaitan. Jadi kalau apa yang diminta ya itu semua memang wewenangnya. Iya. Oke, kemudian nih kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian keluarlah produk hukum. Ya. Contohnya SKPKB lah ya, yang gampang, SKPKB. Terus ternyata wajib pajak itu tidak menyetujui hasil pemeriksaannya. Nah ini
gimana nih, apa yang harus PP lakukan kalau sudah keluar produk hukum ternyata dia tidak setuju atau tidak sesuai dengan perhitungannya dia, atau dia tidak menyetujui hasil pemeriksaannya. Gimana Kak Pai? Boleh di-share nggak? Boleh sekali. Ada pilihan bagi wajib pajak untuk mengajukan namanya keberatan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dia merasa yakin bahwa dia benar dan hasil pemeriksaannya itu tidak sesuai dengan perhitungan wajib Perhitungannya, pajak, benar. Hah? boleh mengajukan keberatan. Atau kalau misalnya setuju saja boleh. Kalau setuju Minta pengurangan sanksi boleh. boleh juga. Setuju, cuman dia Berat nih berat sanksinya. sih, Dia mengakui kesalahan itu. oke. Ya. Jadi Karena kan memang SKPKB itu kan isinya dua Mbak C, ada isi pokok pajaknya, ada juga sanksinya. oh iya benar. Jadi misalnya berat di sanksinya aja, berarti dia boleh pengurangan atau penghapusan sanksi. Tapi kalau Tapi kalau dia bersikukuh saya benar, nah, Ya. itu boleh keberatan. boleh keberatan, Yang ya. diajukan di Kanwil. pengajuannya catat ya kawan. Pengajuannya di KPV tapi prosesnya nanti di Kanwil oleh Oh, no. keberatan. Berarti permohonannya dimasukkan ke loket TPT KPP terdaftar, kemudian yang proses Kanwil. Nah, tadi disebutkan boleh permohonan keberatan. Boleh dong di-share syarat-syaratnya apa aja? Soalnya biasanya wajib pajak ada juga yang masih kurang gitu perlengkapannya. Ya, Boleh? kalau pengajuan keberatan itu yang pertama itu harus 3 bulan sejak SKPKB-nya Terbitkan. dikirimkan. Oh, dikirim. Oke, dikirim. Ya, dikirimkan. Terus harus bayar yang sejumlah yang belum disetujui di pemeriksaan. Yang sudah disetujui. Yang sudah disetujui, ya kan? Nah, yang diajukan keberatan kan yang tidak disetujui. Iya. Nah, yang sudah disetujui bayar dulu baru Bayar dulu. keberatan. Jadi kalau misalnya 1 miliar SKP-nya 1 miliar, yang dia setujui adalah 100 juta, nah 100 juta ini harus dibayar dulu sebelum mengajukan Ya. keberatan. Harus berbahasa Indonesia. Oke. Terus harus juga ada alasannya apa? Kenapa? Kenapa saya keberatan? Kenapa saya dikenakan begini padahal harusnya begini? Ini dia harus menjelaskan ya alasannya. Iya. Terus apa lagi? Perhitungan wajib pajak juga menurut wajib pajaknya. Oh ya, dia menyebutkan berarti ya nominalnya ya. Ya. Kalau menyebutkan. Terus keberatan itu prosesnya berapa lama sih? Keberatan, jadi keberatan itu diproses dalam jangka waktu 12 bulan. Oke. Harus ada keputusan dari Kanwil. Kanwil. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada keputusan berarti diterima, Mas. Oh, jadi kalau lewat dianggap permohonannya diterima ya, catat nih ya. Ya, jadi untuk for your information aja kawan pajak bahwa keputusan keberatan ini juga dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, terus menolak, bahkan bisa menambah pajak yang seharusnya terutang. Ya. Nah, jadi kawan pajak yang ingin mengajukan keberatan harus dipikirkan secara baik, secara teliti sekali bahwa apa yang disampaikan menjadi alasannya dan perhitungannya itu sudah sesuai. Jangan sampai dia ajukan keberatan malah menambah gitu kan. Karena ada sanksi kenaikan juga. Iya. Oh, ada sanksi kenaikannya. Kenaikan. Kalau ditolak atau diterima sebagian. Wow. Iya. Jadi sanksinya itu bisa 30% dari yang tidak diakui keberatannya. Misalnya dia ajukan keberatan misalnya 60 itu. Ternyata ditolaknya 30. Nah, dari 30 itu dikenakan sanksi 30%. Oh. Iya, jadi ada kemungkinannya nambah pajaknya. Ada juga sanksinya 30%. Ya, jadi harus dipikirkan. Tapi ditekankan lagi kalau memang wajib pajaknya Yakin dia benar. benar, ya memang benar. Mungkin ada kesalahan dari pas pemeriksaan, Ya. dokumennya kurang, sebagaimana sehingga pemeriksaannya menerbitkan. Nah, makanya itu tadi kembali lagi ke yang tadi, kalau dimintai dokumen itu Harus dikasih semua Islam. Harus sejelas-jelas. Iya. Oke, terus ini ya, tadi lagi-lagi dia misalnya SP2DK, tadi dia sudah nggak setuju, dia ajukan pemeriksaan, dia keluar produk hukum, dia lagi-lagi nggak setuju, keberatan kan ya. Terus Keberatan. habis itu keberatannya ditolak lagi nih misalnya, ini kayak bertubi-tubi banget ya. Terus keberatannya ditolak, ada nggak lagi upayanya wajib pajak itu? Ada. Pasti ada. Masih ada. Kalau tadi kan SP2DK, SKPKB, terus surat keberatan ini kan orang DJP semua nih, masih ranahnya DJP semua nih. Nah, kan ada wajib pajak bilang itu kan yang kerja orang-orang DJP enggak.
saya mau cari keadilan betul. di luar dari DJP, nah bisa. oke. Jadi atas surat keberatan bisa diajukan namanya banding ke pengadilan Pajak. jangan ke pengadilan agama. Oh, jadi pengadilan agama beda kasus itu ya. Ya, bukan pengadilan negeri kan nggak bisa, harus ke pengadilan pajak. Ya, oke. Terus Seperti itu. habis diajukan di pengadilan pajak itu udah upaya terakhirnya BP nggak? Masih ada. Oh, masih ada lagi ya? Ada. Selanjutnya itu misalnya ini hakim-hakim di banding pengadilan pajak Ya, becus. dia kalah lagi, nggak kayak banding kayak awal lagi. So, gimana nih? Ini aja mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oh, sudah Mahkamah Agung. Iya, Mahkamah Agung. Dia bisa ngajukan ke situ kalau misalnya kalah dia ke Mahkamah Agung. Itu upaya. Nah, itu yang terakhir. Cuma yang itu tadi ditekankan juga bahwa sama dengan keberatan, Ada jangka waktunya juga. ada jangka waktunya juga. Oke. Keputusan juga bisa menambah. Terus kalau ditolak juga bisa Nambah lagi 60%. kan tadi 30%. Double lagi nanti. Oh, jadi kalau semakin ke atas terus ternyata tetap ditolak lagi, kalah lagi. Oh ya, sorry, kalah. Ya udah, jadi menambah lagi ya. Ya, makanya kalau mengajukan upaya hukum keberatan, banding, peninjauan kembali, ya harus siap, jangan asal-asalan. Karena emosi saja langsung Aku keberatan nih segini gitu. Jadi mungkin disarankan kalau memang kayak keberatan di sanksinya, mungkin diarahkannya ke permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Gitu kawan pajak aja. Habis kasasi ada lagi nggak? Boleh. Kasasi. peninjauan kembali. Boleh kasasi, peninjauan kembali itu yang terakhir, tidak ada kasasi lagi. Oh, saya kira bisa lewat Hakim Agung. Ya, kalau di luar kasus pajak kayaknya ada ya namanya kasasi ya, tapi kalau di Presiden ya kalau kasasi. kasasi Bukan. Mahkamah Agung juga. Oh, kalau presiden apa ya? Migrasi Kita hasil. Migrasi amnesti Tapi aja persoalan apa aja enggak Sampai ke MA saja sampai. Jajar. Itu sudah upaya yang paling maksimal sekali. Jadi kalau ternyata sudah sampai di fase apa tadi, peninjauan kembali. peninjauan kembali dan kalah, dan mohon maaf WP-nya kalah, artinya masih ada pajak yang masih harus dibayar. Nah, DJP tindak lanjutnya apa nih? Ya, jadi kalau setelah semua proses hukum dilalui, ya kan tidak ada lagi upaya hukum lain, nah keputusan SKPKB-nya itu menjadi inkrah. Sudah berketetapan hukum tetap. Udah berketetapan. Itu sudah wajib dibayar oleh wajib Ya, pajak. Berarti proses penagihannya sudah jalan. Proses penagihan ya, berarti DJP lakukan proses penagihan, lanjutkan Berikutnya fase lagi ke berikut. fase penagihannya. Apa aja kapai itu fase penagihan? Kalau penagihan itu pertama ditegur dulu, surat teguran. Kalau oke. misalnya sudah inkrah, Sudah inkrah, betul. surat teguran, lalu ada surat paksa. Oke. Nah, setelah itu bisa disita. Jadi kalau ya ada penyitaan, kalau misalnya mangkir terus atau apa, kita bisa menyita. Nah, yang hasil sitaannya itu dijual untuk melunasi utang pajaknya. Kalaupun ada kelebihan nanti dibalikan Oh, oke. dikembalikan ke wajib. Wajib pajaknya. Iya. Bisa juga dicegah. Ya bisa. Jadi selain barang-barangnya dicegah mau ke luar negeri, ya dicegah tidak boleh keluar negeri. Bisa juga disandra malah penjara. Aduh, itu Di sini kemarin ada kayak di utara ya kemarin ya. Utara ya. Pokoknya kalau kita Kanwil kita pernah menyandra wajib pajak karena itu tidak mau bayar ya, tidak punya beritikat baik sih sebenarnya, lebih ke situ. setelah disandra bayar dia. Iya. Padahal kan sebenarnya tindakan penagihan itu maksudnya utang pajak itu bisa juga dicicil, absurd. Betul. Jadi kawan pajak kalau merasa keberatan untuk SKPKB-nya misalnya, boleh tidak mengajukan permohonan keberatan, artinya keberatan saya mengakui utang itu tapi saya berat untuk membayar, maksudnya begitu ya. Nah, bisa Pengurangan sanksi dulu sama ajukan cicilan mengangsur untuk membayar utang pajak tersebut. Tapi ingat, mengangsur itu bukan cuma dibilang Pak saya ngangsur ya, tapi kalau mau amannya itu dimintakan SK-nya. Oh, Jadi kadang ya wajib pajak itu ada yang katanya saya mengangsur padahal itu cuma perjanjiannya dengan jurusitanya. bicara aja gitu ya. Padahal ketika ada permohonan atau apa yang mensyaratkan bahwa
tidak boleh ada utang pajak, itu utang pajaknya tetap terbaca, tapi kalau ada keputusan mengangsurnya itu nggak terbaca ya jadinya, kayak SKF kayaknya ya kayak SKF, kalau ada SKTD. oh ya SKTD juga. Jadi kalau ada utang pajaknya silahkan. Jadi gini, kalau misalnya ada keluar SKPKB kemudian merasa berat untuk membayarnya walaupun mengakui kesalahan itu, datang yuk ke sini, datang ke KPP terdaftarnya ya. Waktunya, Kak, untuk itu ya, untuk Dan mengajukan kalau angsuran angsuran itu biasanya diberikan 6 bulan biasanya. sebelum setelah terbit. Setelah terbitnya ya. Jadi langsung dibicarakan ya. Jadi jangan dipendam sendiri, jangan meratapi nasib. Harus solutif gitu ya. Jadi datang ke KPP terdaftarnya, obrolin, bisa di loket helpdesk dengan penyuluhnya, bisa langsung sama jurusitanya, boleh sama AR-nya. Diobrolin, kita cari solusi sama-sama. Gimana supaya wajib pajak ini tidak merasa berat untuk membayar itu. Karena kan memang ya mengakui kesalahannya kan. Kalau misalnya memang sudah ada hitungannya ya, merasa mau permohonan keberatan ya silahkan. Ya, atau ajukan kredit lah ke bank. Oh iya, itu udah terakhir. Iya boleh. Atau jual aja aset. Oh jual aja asetnya boleh. Iya, yang mana yang lebih besar kayak bunga penagihan atau bunga bank? Ya, betul. Harus dipikirkan ya. Bisa kalau ada bunga penagihannya. Ya, ada. Jadi mengangsurnya bukan cicilan 0% ya. Ada bunga tagihannya juga. Iya. Oke, kayaknya obrolan kita sudah ini ya, lumayan lengkap sih hari ini, sudah lengkap ya. Jadi setelah penyampaian SPT tahunan itu ternyata ada beberapa tahapan selanjutnya, ada fase selanjutnya. WP sudah selesai untuk melaporkan tersebut, tapi DJP punya penelitian kembali di belakang, ada fase-fasenya. Kayak misalnya dari tadi pengawasan dari AR, kemudian jika tidak terdapat indikasi keluar SP2DK, dia tidak menyetujui, bisa langsung lagi masuk fase selanjutnya, fase pemeriksaan. Fase pemeriksaan ditemukan dan keluar produk hukum SKPKB ini misalnya WP-nya nggak setuju, WP-nya nggak setuju, mau ngajuin keberatannya ditolak kanwil, masuk lagi di fase banding. Bandingnya ditolak lagi, dia ajukan peninjauan kembali udah finish line jadi berketetapan hukum tetap. Jadi setelahnya DJP melakukan tindak lanjut upaya penagihan. Ya, penagihannya pun juga ada fase-fasenya ya, dari mulai surat teguran sampai bahkan tadi dibilang penyanderaan. Ya. Cuma perlu digarisbawahi Mbak Uce, kalau mungkin ada yang ini kan siklus tahunan ini. Iya benar. Siklus tahunan. Nah, proses pengawasan dan pemeriksaan itu, penetapan pemeriksaan itu maksimal 5 tahun setelah tahun pajak. Jadi kalau ada daluarsanya, jadi tidak mungkin juga tahun pajak 10 tahun ke belakang gitu ya. masih dia Dikit lagi gitu ya. pengawasan pemeriksaannya enggak ada. Oke. Jadi tapi gini kawan pajak ya, jangan khawatir kalau misalnya kawan pajak sudah melaporkan semua SPT tahunannya, semua SPT masanya dengan benar, lengkap dan jelas ya. Seharusnya fase-fase tersebut bisa dilewati dengan aman. Intinya nggak sampai kan fasenya itu sebenarnya fase 1, kedua, 2, ketiga kayak begitu. Tapi kalau misalnya sudah melaporkan dengan benar, lengkap dan jelas, harusnya sudah aman dari itu semuanya ya. Pengawasan tetap jalan, cuma kan ketika SPT yang benar diawasi kan langsung case aja. Karena dia bisa menunjukkan nih, saya bisa membuktikan bahwa yang benar seperti ini Pak gitu. Udah selesai sampai di situ. Jadi jangan merasa ketakutan juga gitu kalau misalnya saya udah lapor gitu. Tidak, selama yakin yang Anda, bukan yakin aja sih, benar, lengkap dan jelas. Jadi kalau misalnya ada indikasi, ada dikonfirmasi himbauan dari AR-nya, segera lakukan konfirmasi ya. Oke kawan pajak, karena obrolan kita sudah panjang kali lebar nih hari ini, jadi maka saatnya kita untuk undur diri. Terima kasih Kak Odi dan Kak Pai sudah hadir. Ya Mbak Uci sudah menghadirkan para narasumber yang baik nih ya. Makasih atas ilmunya, sharing-sharing ilmunya ya. Dan semoga ini bermanfaat lah bagi kawan pajak semuanya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa kawan pajak untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita KPP Madya Makassar. Terus jangan lupa untuk komen, mungkin boleh komen ya Kak Odi sama Kak Pai ya, komen mau apa sih dibahas di podcast kita selanjutnya gitu.
Jadi siapa tahu ada requestan dan kita bisa gitu. Kita hadirkan untuk kawan pajak semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.